Kita gapai segala yang tak disangka, tak sadar menimbun yang lebih berharga, berdiri di atas yang lebih bermakna. Anak tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi sedikit pembahasan mengenai penyelesaian soal reaksi peletakan beban merata yang telah saya gambarkan pada kertas di sini. Terdapat beberapa titik, yaitu titik A, B, titik C, D, dan titik E. Jadi untuk step pertamanya adalah sigma MA sama dengan 0. Sigma MA berarti terpusat pada titik A di sini. Jadi untuk rumusnya yang pertama adalah RVB dikali 8. Ini didapat dari RVB. 8 adalah jarak dari titik A ke RVB nya 4 tambah 3 tambah 1. Setelah itu dikurangi dengan P2 dikalikan 9. P2 di sini diketahui 2 ton dengan jarak 1 tambah 3 tambah 4 tambah 1, yaitu jaraknya adalah 9. Lalu dikurangi dengan bebannya, Q sama dengan 6 ton per meter dan L nya adalah 4 dikalikan dengan setengah L plus 4. Setengah L adalah jarak pusat, jadi kita ambil setengah L, berarti 2 ditambah 4 adalah jarak A ke pusatnya ini tadi. Maka dari itu dikurangi P1 sin 60 derajat, yaitu 10 dikali setengah akar 3 dikali 1, jaraknya dari titik A ke P1 ini tadi sama dengan 0. Setelah itu 8 RVB dikurangi 2 kali 9 18 dikurangi 24 kali 6 dikurangi 5 akar 3 sama dengan 0. Setelah itu 8 RVB ini pindah ruas ke kanan menjadi 18 plus 144 plus 5 akar 3, lalu 8 RVB sama dengan 162 plus 5 akar 3. Maka dari itu RVB nya menjadi 162 per 8 plus 5 akar 3, dan hasil dari RVB nya adalah 21,33 ton yang merupakan positif sehingga arahnya ke atas. Lalu step yang kedua adalah sigma MB sama dengan 0. Jadi ketika MB maka pusatnya terletak pada titik B, yaitu di sini. Rumusnya adalah RVA dikalikan dengan 8 dikurangi P sin 60 derajat kali 7 dikurangi Q kali L kali setengah L plus P2 kali 1. Jadi 8 RVA dikurangi P sin 60 derajatnya adalah 10, sin 60 adalah setengah akar 3 dikalikan 7, jarak antara P1 terhadap titik B 4 tambah 3 itu adalah 7, lalu dikurangi dengan Q kali L 6 kali 4, Q nya 6, L nya 4 dalam kurung setengah kali 4 plus P2 nya di sini adalah 2 dikalikan dengan 1. Kenapa kok ini P2 nya plus? Karena P2 berada di sebelah kanan titik B sehingga melewati titik B, maka dari itu di sini kita tuliskan plus. Lalu kita hitung menjadi 8 RVA dikurangi 35 akar 3 min 24 kali 2 plus 2 sama dengan 0. Lalu 8 RVA sama dengan 35 akar 3 plus 46. Lalu RVA nya sama dengan 35 akar 3 plus 46 per 8, dengan hasil akhir adalah 13,33 ton. Karena positif maka arahnya ke atas. Lalu setelah itu kita cari sigma V atau vertikal sama dengan 0, atau bisa juga disebut dengan sigma FY. Jadi semua reaksi yang vertikal kita tuliskan. Pertama adalah RVA ditambah RVB juga, lalu dikurangi dengan P1 sin 60 derajat min P2 min Q kali L. RVA nya sudah diketahui tadi di sini adalah plus 13,33 ton plus 21,33 ton, lalu dikurangi dengan P1 sin 60, ini P1 nya kita kurangi, lalu kita masukkan 10 dikali setengah akar 3 min P2 nya mengarah ke bawah sehingga kita tuliskan min di sini.
berlawanan dengan RVA dan RVB. Lalu dikalikan dengan bebannya, yaitu Q kali L adalah 6 kali 4 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 34,66 min 5 akar 3 min 26 sama dengan 0. Dan hasil akhirnya adalah 0 sama dengan 0. Maka dapat kita simpulkan bahwa RVA dan RVB nya benar karena sama dengan 0. Kita centang dulu di sininya. Lalu yang kedua kita cari adalah sigma H sama dengan 0, atau dapat kita sebut sigma Fx sama dengan 0, yaitu reaksi horizontal yang terdapat pada perletakan di sini. Jadi pertama ada RHA plus P1 cos 60 derajat sama dengan 0. Jadi RH hanya sama dengan min P1 cos 60 derajat. Di sini adalah RHA. Maka hasil RH nya adalah min 10 cos 60 adalah setengah. Min 10 kali setengah sama dengan min 5 ton. Karena hasilnya min, maka arah reaksi horizontalnya ke arah kiri. Kita lambangkan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan mencari NFD nya. Jadi NFD adalah normal force diagram, atau biasa disebut dengan reaksi normalnya, atau juga bisa disebut, kita bisa membahas reaksi horizontal yang ada pada peletakan di sini. Jadi untuk yang pertama kita akan mencari NaKr atau Na dari kiri. Untuk mencarinya dari kiri, di sebelah kiri dari titik A tidak ada apa-apa, maka di situ akan tertuliskan 0 ton. Untuk Na kanannya kita geser, kita bisa lihat di situ terdapat RHA. RHA seperti yang kita ketahui tadi sudah ditemukan, hasilnya adalah minus 5T. RHA adalah minus 5T. Seperti yang kita ketahui di sini hasilnya adalah minus 5T. Maka kita tuliskan di sini minus 5T. Lalu untuk NC kirinya sama dengan Na kanan, karena ketika kita ditutup di sini sama, kita hanya bisa melihat RHA sama dengan min 5T karena sama. Lalu untuk NC kanannya sama dengan RHA plus P1 cos 60, karena ketika geser ke sini, kita geser, kita dapat melihat C terdapat P1 cos 60 nya. Maka RHA ditambah P1 cos 60 sama dengan min 5T plus 5T sama dengan 0 ton. Lalu ND, NE, NB, NF sama dengan NCKN, yaitu 0 ton. Mari kita langsung gambarkan di sininya. Untuk NaKr 0 ton, kita mulai dari sini. Di sini adalah 0 ton. Lalu NaKN sama dengan RHA min 5T. Di dalam NFD kita mendapatkannya min 5 karena di sini terdapat PX. PX mengarah ke sebelah kanan, sedangkan RHA yang kita ketahui pada NFD mengarah ke sebelah kiri. Maka di situ terjadilah gaya tarik atau reaksi tarik yang ditimbulkan akibat adanya PX. Maka untuk NaKN atau RHA nya kita menjadi positif karena PX itu tadi. Maka 5T ke atas. Untuk NaKN sama dengan NCKR, maka tetap di sini sama dengan min 5T. Lalu untuk NCKN nya sama dengan 0, kita turun lagi kembali ke sini. Dan di sini adalah positif. Jangan lupa untuk selalu diarsir pada NFD nya. Lalu setelah itu kita akan mencari SFD. SFD merupakan reaksi vertikal yang terdapat pada sebuah perletakan. Yang pertama kita akan mencari DAKR. DAKR nya itu sama dengan 0 ton. NFD, SFD itu bisa dimulai dari sebelah kiri lalu berjalan ke sebelah kanan. Untuk DA kanannya masih sama. DA kanan berarti terdapat RVA, sedangkan RVA kita ketahui 13,33 ton. Lalu DCKR, di DCKR nih atau DC kiri masih sama, yaitu RVA 13,33 ton, hasilnya sama. Lalu DC kanan, ketika DC berada di sebelah kanan kita ketahui bahwa terdapat
P sin 60 derajat, maka RVA dikurangi P sin 60 derajat menjadi hasilnya 4,67 ton. Lalu terdapat DDKR. DDKR memiliki hasil yang sama dengan DCKN, maka dari itu kita tulis 4,67 ton. Lalu kita mulai dari DDKN. DDKN ketika posisi sedang di sini, di segmen D. Kita mulai dengan X sama dengan 0. Kenapa X sama dengan 0? Karena di beban ini memiliki panjang yaitu 4 meter. Ketika di titik ini kita asumsikan bahwa X sama dengan 0 dengan rumus RVA min P sin 60 derajat, maka 13,33 min 5 kali 3 sama dengan 4,67 ton. Hasilnya sama dengan DCKN itu tadi. Lalu ketika X sama dengan 2 berarti berada di tengah-tengah dari sebuah beban itu tadi atau di titik F, maka DF sama dengan RVA min P sin 60 derajat min I kali 2, maka hasilnya adalah min 7,33 ton dengan arah ke bawah. Lalu ketika X sama dengan 4 atau berada pada titik B atau DBKR nya, maka rumusnya menjadi RVA min P sin 60 derajat min I kali 4, 13,33 min 5 per 3, 5 kali 3 min 24 sama dengan min 19,33 ton. Maka ini hasilnya akan ke bawah karena min. Setelah itu kita akan cari DBKN nya. Untuk DBKN RVA min P sin 60 derajat min I kali 4 plus RVB, dan kita ketahui hasilnya 2 ton. Sebenarnya ini 1,98, kita bulatkan menjadi 2 ton. Untuk DEKR nya itu sama, hasilnya juga 2 ton. Ketika berada di posisi ini hasilnya 2 ton dengan arah ke atas, arah positif. Lalu DEKN nya RVA min P sin 60 derajat min I kali 4 plus RVB min P2, maka hasilnya adalah 0 ketika di sini. Baik, ini merupakan SFD. Langsung kita gambarkan saja di sini. SFD, untuk SFD ini berada di bawah NFD. Berarti di sini ini adalah sumbu 0. Berarti untuk DAKR 0T, kita mulai dari sini. Untuk ke DAKN 13,33 kita naik ke atas karena positif, dan untuk DCKR tetap 13,33, berarti kita garis ke samping ke D nya, DCKR karena DCKR. Lalu DCKN adalah 4,67, karena 4,67 berarti kita turun sampai titik 4,67. Lalu DDKR juga sama dengan DCKN 4,67 ton, maka kita geser 4,67 ton lurus dengan titik D 4,67. Di sini kita tulis, maka daerah ini positif, dan jangan lupa untuk diarsir. Lalu setelah itu kita berjalan dari titik D ke titik B, dimulai dari ketika X 0, maka 4,67, kita mulai dari sini 4,67. lalu garis itu melewati titik DF atau ketika X sama dengan 2. Ketika X sama dengan 2 maka hasilnya min 7,33 ton. Kita tulis di sini min 7,33 ton. Ketika X nya sama dengan 4 atau pada posisi DBKR, maka min 19,33 ton. Hasilnya di sini titiknya. Kita garis dari sini ke min 19,33. Lalu setelah itu DBKN, untuk DBKN hasilnya adalah 2 ton. Maka dengan arah ke atas kita tarik garis ke atas lurus dengan titik B atau sejajar dengan titik B ke posisi 2 ton. Lalu untuk DIKN nya juga sama dengan 2 ton, maka kita tarik ke samping 2 ton. Lalu untuk yang terakhir DIKN nya, DIKN itu hasilnya 0 ton, maka kembali lagi ke titik 0 untuk SFD terakhirnya di titik DIKN ini.
maka itulah tadi SFD. Selanjutnya yang terakhir adalah BMD. BMD merupakan sebuah bending moment diagram. Jadi ini dimulai dari A sampai C. Pertama, A ke C berarti dari titik A ke C. Dan rumus MX sama dengan RPA dikali X. Ketika X sama dengan 0, berarti pada titik A di sini X sama dengan 0, di sini berarti 0, maka hasilnya 0 TM. Untuk X sama dengan 1 menjadi 13,33 karena X sama dengan 1. RPA nya kan 13,33 sudah diketahui. Jadi di sini 13,33. Lalu untuk dari segmen C ke segmen D, kita ketahui berarti dari 0 kita masukkan RPA dikali 1 karena ini tadi X nya 1 pertama min P160 kali 0 sama dengan 13,33. Hasilnya sama seperti yang ini 13,33. Lalu ketika X sama dengan 3, maka hasilnya adalah 27,34 TM. Oke, yang selanjutnya kita beralih dari segmen D ke B. Untuk segmen D ke B, ketika X sama dengan 0, berarti dari D ke B, dari sini ke sini, maka MD nya sama dengan 27,34, sama dengan MD yang sebelumnya sudah kita ketahui. Lalu ketika X sama dengan 2, kita ketahui MF sama dengan 24,67, dimasukkan, duanya dimasukkan. Lalu ketika X sama dengan 4 berarti berada pada posisi ini tadi, ketika 2 berarti pada posisi F, dan 0 pada posisi B, karena ini adalah segmen D sampai B. Lalu kita masukkan dengan rumus tadi RPA kali 8 min P160 derajat kali 7, 8 kita dapat dari jaraknya, ini kan 4 tambah 3 tambah 1, 8, ini merupakan jarak. Karena momen adalah suatu gaya dikalikan dengan jarak, kita harus menggunakan jarak itu tadi, maka didapat hasilnya adalah min 2 TM. Setelah itu dari B ke E, maka dari titik ini ke titik E, di sini adalah MB sama dengan min 2 TM, sama dengan kita ketahui ini MB, maka hasilnya sama. Lalu ketika X sama dengan 1, maka yang terjadi adalah ME sama dengan 0 TM. Seperti biasa kita masukkan rumusnya, lalu kita ketahui hasilnya 0 TM. 0 di sini kita ketahui hasilnya 0 TM. Maka langsung saja untuk penjelasan mengenai gambarnya dari BMD itu sendiri. Ketika berada pada 0 TM, kita tulis di sini adalah 0 TM. Lalu 13,33 kita tulis di sini, titiknya 13,33, dan kita di sini juga 13,3 pada segmen C sampai D. Lalu 27,34 kita tulis. Setelah itu 24,67 kita tulis pada titik F, 24,67 kita ketahui 24,67. Lalu pada titik B atau MB min 2 TM, berarti berada di atas min 2 TM sini. Lalu min 2 TM dimulai dari B ke I, dimulai dari min 2 TM juga sampai ke 0 TM. 0 TM di sini berarti. Oke, untuk ini nilainya positif, maka jangan lupa untuk mengarsir, dan untuk di atas ini nilainya negatif. Baiklah, jadi penjelasan mengenai BMD. Maka dari itu, inilah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.